Hai, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Mili Sakatili. Halo, perkenalkan nama saya Vicky Victoria. Perkenalkan, nama saya Leni Veronica dari kelompok 6. Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Menurut Wikipedia, hoax merupakan sebuah berita palsu, yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya agar mempercayai sesuatu. Menurut Yosep Adi Prasetyo, selaku Ketua Dewan Pers, hoax merupakan dampak berupa fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagai sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain. Ciri-ciri berita hoax. Yang pertama, didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Yang kedua, berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya. Yang ketiga, diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan itikat baik dari pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya, lalu lintas peredaran data di internet semakin padat dengan berita yang tidak benar. Yang keempat yaitu biasanya pengirim awal hoax ini tidak diketahui identitasnya. Jenis-jenis hoax. Terdapat beberapa jenis hoax yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah hoax virus. Hoax ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan tersebar lewat email atau aplikasi chatting. Hoax ini berisi peringatan adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone pengguna yang sebenarnya tidak terinfeksi. Yang kedua ada hoax urban legend. Banyak orang yang suka membuat hoax soal cerita urban legend seram mengenai tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Biasanya pesan hoax mengimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang disebut di hoax tadi. Yang ketiga, ada hoax dapat hadiah gratis. Hoax satu ini modusnya mirip dengan penipuan online, di mana si oknum mengirim pesan broadcast atau pop-up message berisi pengumuman pemberian hadiah secara gratis. Yang keempat, ada hoax kisah pilu. Hoax ini berupa surat berisi kabar seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana guna untuk operasi atau obat. Banyak hoax ini yang asal memakai foto dari Google demi mendapatkan simpati. Yang kelima, ada hoax pencemaran nama. Hoax pencemaran nama ternyata berbahaya, karena sepenggal kabar palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Seperti yang dialami oleh kakek 74 tahun dari Australia bernama Kenneth Roti. Postingan hoax dari seorang pengguna Facebook bernama David Scott tentang klaim dua hotel milik Kenneth menerima pengunjung pedofil. Akibat postingan tersebut, Kenneth mulai menerima teror hingga ancaman pembunuhan. Tinjauan umum tentang hoax dalam UU nomor 11 tahun 2008 yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada 4 perubahan dalam UU nomor 19 tahun 2016, yaitu yang pertama adanya penambahan pasal hak untuk dilupakannya ini pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai namun diangkat kembali. Salah satu contohnya yaitu seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka tentang dirinya untuk dihapus. Yang kedua yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah 5 tahun. Dengan demikian berdasarkan pasal 21 KUHP, tersangka selama masa penyidikan tidak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindakan pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya di bawah 5 tahun. Yang ketiga,
Tafsir atas pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengikuti putusan MK yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan atau intersepsi tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Yang terakhir yaitu menambahkan ayat baru dalam pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar UU informasi yang dimaksud terkait pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Menyebarkan hoaks dengan cara membuat akun palsu atau menjebak pemilik akun untuk melakukan beberapa kegiatan yang menyebabkan akun mereka bisa diakses. Misalnya dengan cara mengirim tautan ke aplikasi seperti Facebook, Instagram, dan lainnya dengan menyertakan kalau mengklik link ini maka akan mendapat hadiah sebesar berapa juta. Dan kenapa bisa viral? Karena sudah banyak orang yang menjadi korban atas peretasan oleh hacker tersebut dan sadar kalau akun media sosial mereka digunakan untuk menyebarkan hoaks dan berita-berita memprovokasi suatu pihak sehingga menjadi viral dan menyebabkan kesalahpahaman dari berbagai orang maupun instansi. Akibatnya akan terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak. Sosial media sendiri merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga banyak orang yang mudah percaya dengan hal-hal tersebut dan menganggap itu sebagai suatu kebenaran tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Pengaruh berita hoaks dalam aspek psikologis, yaitu orang-orang enggan mencari tahu kebenaran suatu berita akan merasa kurang percaya diri dan suka menganggap diri mereka secara negatif. Dengan demikian, kemampuan seseorang untuk menilai keaslian suatu berita bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya, baik secara fisik maupun secara mental. Cara menghindari berita hoaks demi keselamatan mental ada 7. Yang pertama, bersikap skeptis. Yang kedua, sebelum percaya sebuah kabar, alangkah baiknya mencari tahu terlebih dahulu kebenaran kabar tersebut. Yang ketiga, belajar menilai kabar. Yang keempat, periksa waktu penerbitan informasi. Yang kelima, bertanya pada ahli. Yang keenam, lawan dengan humor. Yang ketujuh, mulai bereaksi. Sebelum mempercayai suatu berita secara utuh, cari tahu dulu kebenarannya dengan bertanya kepada ahli serta melihat kredibilitas sumbernya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari berita ini adalah jangan asal percaya terhadap berita-berita yang sedang trending atau sedang panas dibicarakan oleh masyarakat saat ini sebelum mengetahui fakta terlebih dahulu, dan jangan sembarangan untuk menyebar berita-berita yang belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Dan untuk orang-orang yang memakai Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya diharapkan untuk lebih berhati-hati agar akun milik kita sendiri tidak diretas oleh orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang jahat seperti menyebarkan hoax, menyebarkan isu-isu sara, memprovokasi suatu instansi. Sekian dari presentasi kami. Kalau kami ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.